شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, 26 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebih 1 bulan penuh nantinya kita dididik dan ditempah oleh didikan Ramadan. 1 bulan penuh kita diajari bagaimana hidup disiplin, bagaimana merasakan lemahnya tubuh kita menahan lapar dan haus. 1 bulan penuh kita dididik menjadi manusia sosialis yang agamis. Pendidikan besar yang langsung dari Allah khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur atas pendidikan yang mulia ini. Selama pendidikan Ramadan 1 bulan, tidak semua kita yang lulus dalam pendidikan besar dan mulia ini. Masing-masing kita mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Ada yang nilainya cum laude, ada yang nilainya lulus percobaan, juga ada yang tidak lulus sama sekali dalam pendidikan besar ini. Nilai tersebut langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kini Ramadan perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Hari-hari yang kita lewati selama 1 bulan bersama Ramadan, malam hari kita sholat tarawih, tahajud dan tadarus Al-Quran, subuh kita makan sahur dan sholat subuh berjamaah, siang hari kita puasa, sore hari kita memadati jalan berburu buka puasa. Akhir Ramadan kita menunaikan zakat, infak dan sedekah. Lapak-lapak jajanan sudah mulai dibongkar. Hiruk pikuk Ramadan pelan-pelan akan pergi meninggalkan kita, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, yakni hari raya bagi orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan adapun sikap yang harus kita lakukan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah: yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai ia mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, menghidupkan malam hari raya dengan kalimat takbir. Ketika malam Idul Fitri datang, sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan ketika malam Idul Fitri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah terhadap petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu mensyukurinya. Seringkali yang terjadi di masyarakat,
kita dalam merayakan Idul Fitri bukan menghidupkan takbir, tapi menghidupkan kegembiraan yang salah digunakan. Tidak sedikit dari kita ketika malam hari raya Idul Fitri melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita, dan nama Islam di mata masyarakat lainnya. Contoh yang paling kecil, suara petasan atau mercon mengalahkan suara takbiran. Ini adalah budaya yang sangat tidak mendidik dan perbuatan mubazir alias perbuatan setan. Datangnya Idul Fitri seakan-akan merasa bebas dari penjara Ramadan, lalu segala yang dilarang langsung dihantam. Akhirnya makna Idul Fitri dan didikan Ramadan selama 1 bulan tidak membekas dalam jiwa kita, merugikan sekaligus memilukan serta memalukan. Mari kita isi malam Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, bisa dengan takbir berkeliling dengan kerabat, bisa bertakbir di masjid dan musala, bisa bertakbir di rumah bersama sanak famili. Dan inilah syiar yang kita lakukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri tidak akan mati hatinya pada saat hati orang lain mati hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan Idul Fitri dengan muka gembira serta sikap sukacita. Gembira lantaran telah berhasil mengalahkan hawa nafsu, sukacita karena kembali suci, dan beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon ampun dari segala dosa. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sudah dijamin masuk surga dan dihapuskan dari segala dosa. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengisi hari raya dengan saling memaafkan. Di hari yang bahagia nanti ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Kita hilangkan perbedaan dan pertajam persamaan. Jadikan perbedaan yang ada di antara kita sebagai sebuah keindahan. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda organisasi. Sebab perpecahan itu hanya akan melahirkan permusuhan di antara kita. Jangan kita segan untuk meminta maaf atau memberi maaf, karena memaafkan itu tidak akan membuat kita hina. Meminta maaf tidak akan meruntuhkan harga diri kita, dan saling memaafkan akan membuat kita mulia. Ingat, walaupun sejahat manapun kita diperlakukan, sehina manapun kita dicaci, sebesar manapun kita difitnah dan dianiaya, jangan lupa untuk memaafkan. Tidak perlu kita menjadi pendendam, karena kita tidak layak memberikan hukuman. Semua itu terjadi karena Allah yang memberikan hukuman. Setiap orang masih punya kesempatan buat berubah, dan akan ada kebaikan setelah ada kata maaf, dan selalu ada kebahagiaan untuk sesuatu yang dimaafkan. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Inilah salah satu hikmah yang terkandung dalam kalimat yang selalu kita ucapkan, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Dalam merayakan Idul Fitri, baju boleh tidak baru, celana masih celana tahun lalu, sandal boleh menggunakan sandal jepit, kue lebaran boleh sederhana, perabot rumah boleh seadanya. Yang paling penting, bagaimana kita memaknai Idul Fitri sesuai dengan ajaran dan anjuran agama. Idul Fitri bukan dengan baju baru, rumah bagus, kue mewah, perabot serba mahal, akan tetapi jiwa kitalah yang harus kita perbaharui. Berakhirnya bulan Ramadan nantinya
bukan berarti kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Namun berakhirnya Ramadan, kita bisa membawa hasil pendidikan yang kita peroleh selama 1 bulan. Marilah kita meramadankan Ramadan setelah Ramadan. Artinya, jika kita beribadah karena Ramadan, maka yakin dan percaya Ramadan akan pergi dan berlalu. Dan jika kita beribadah karena Allah, maka yakin tidak ada yang berubah sekalipun Ramadan itu telah pergi dan berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diharapkan pada surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai pedoman kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga di hari Idul Fitri nanti kita kembali suci tanpa noda dan dosa, laksana kita dilahirkan dari rahim ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.